Film yang dirilis pada tahun 2019 ini mengusung genre horor dan thriller, yang dimana ada yang unik dari film ini. Biasanya, kalau film horor kan identik dengan nuansa gelap. Nah, film ini justru kebalikannya, yakni berlatar belakang siang dengan nuansa summer. Tapi, sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan kalau nonton film ini mending secara utuh, karena feel-nya dapat. Kita serasa dibawa masuk ke dalam filmnya, yang pada intinya beda dengan hanya menonton alur cerita film. Setuju? Oke, lanjut. Mari kita mulai intronya. Kisah akan berfokus pada tokoh utama kita, yaitu Dani. Saat ini, dia sedang mengalami depresi berat, oleh karena orang tuanya saat ini sudah tewas dibunuh oleh adiknya sendiri. Lantas, setelah itu, adiknya pun bunuh diri. Entah apa motif dari kejadian tersebut, yang jelas, Dani mengalami depresi berat karenanya. Hey. Ini adalah kekasih Dani, yaitu Christian, yang dimana Christian ini menjalin hubungan dengan Dani, bukan karena cinta, melainkan bisa dibilang Christian ini hanya ingin mengisi kekosongan Dani sekarang. Hey, babe. I'm up. Just leave. No, please. I'm not trying to. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan memperkenalkan beberapa teman kampus Christian, yaitu Pele, Mark, dan Josh. Mereka saat ini sedang merencanakan untuk pergi ke Swedia, di mana di sana tempat kampung halaman Pele. Pele mengatakan bahwa di Swedia ada salah satu desa yang bernama Harga, yang di sana akan ada perayaan musim panas yang hanya diadakan setiap 90 tahun sekali, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke sana sekaligus ingin menghibur Dani yang saat ini sedang berduka. And you? I didn't quite for my birthday. Oh, happy birthday. Thank you. See what you mean about the pack. Här är eran kapten som pratar. Cirka 15 grader Celsius. Att landa på Stockholm Arlanda. Ni vill passa på. Singkat cerita, sebelum sampai di daerah yang dituju, mereka singgah di salah satu tempat yang indah. Lalu Pele memperkenalkan kepada Christian dan kawan-kawan kepada dua pasangan kekasih dari Inggris, yaitu Connie dan Simon, yang dimana tujuan mereka sama, yaitu ingin menyaksikan perayaan di desa Harga. Sebagai jamuan undangan, adik Pele menawarkan jamur yang dimana kita tahu ada jamur yang dapat membuat kita seperti dalam keadaan mabuk. Coming up yet? Oh, shit. Are you sure about Okay. Setelah mereka mengkonsumsinya, kita akan disuguhkan dengan pemandangan rumputan, yang tentu pada scene ini tidak terlihat ada sesuatu yang akan terjadi. Namun, saat jamur tersebut mulai bereaksi, Dani pun melihat rumput yang berada di sampingnya tumbuh secara perlahan di bagian punggung tangannya. Guys, do it. It feels so nice. Setelah itu, Dani kebelet pipis, di mana di sana ia bertemu beberapa orang yang seolah-olah mentertawakannya. Padahal, itu bisa saja halusinasinya. Saat berada di toilet, Dani pun bertemu dengan mendiang adiknya, yang langsung membuat Dani kabur dari sana dengan penuh rasa takut. Setelah Dani siuman, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju desa Harga dengan berjalan kaki, yang pada saat mereka sampai di sana, mereka pun langsung disambut hangat oleh beberapa penduduk di sana, sekaligus disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan indah yang ada di sana. Seolah-olah, tempat ini terlihat sangat nyaman untuk didiami. Thank you. What is it? Setelah itu, mereka diperkenalkan dengan keadaan di sekitar, mulai dari pakaian yang mereka kenakan, rumah kayu berwarna kuning, yang katanya sangat keramat dan dilarang untuk ke sana. Gambar-gambar unik yang terdapat pada dinding dalam rumah adat mereka, tarian tradisional khas desa Harga, tiang berbentuk simbol aneh, serta seekor beruang yang dikurung entah apa tujuannya. Namun, pada saat itu, semua masih nampak normal seperti desa-desa pada umumnya. Di scene selanjutnya, mereka pun diajak untuk makan siang, yang dimana meja makan siang ini berbentuk simbol seperti ikan. Mereka pun menganggap ini hal yang wajar, karena bisa jadi ini adalah tradisi suku Harga. Saat itu, muncul dua orang yang sudah lansia ikut duduk di buncit meja. Lantas mereka pun berdiri sambil mengeluarkan suara-suara aneh sebagai penghormatan untuk makanan terakhir yang mereka makan. Entah siapa mereka berdua, yang jelas dari scene ini sudah berasa feel mengerikan.
Setelah bersulang, orang tua tersebut lalu digotong ke salah satu bukit yang curam. Entah apa maksudnya, Dani dan kawan-kawan pun hanya terdiam melihatnya. Belum saja kebingungan mereka terjawab, nenek-nenek yang tadi berdiri tepat di ujung tebing dan tiba-tiba nenek tersebut melompat dan terjatuh tepat kepala duluan, yang tentu membuat tengkorak kepalanya terburacai. Sontak, hal itu membuat Dani dan kawan-kawan terkejut, sampai-sampai Connie dan Simon bertanya dan memberontak pada adiknya Pele, yang dengan santainya mengatakan bahwa ini bagian dari acara adat mereka. Ternyata, kejadian tersebut belumlah seberapa ketika sang kakek-kakek ikut melompat dengan kaki yang lebih dulu terjatuh. Hal itu membuat bagian kaki sang kakek patah dan hancur, namun belum tewas. Tibalah 3 orang algojo lalu menghantamkan palu besar yang ada di tangannya tepat di kepala sang kakek. Saat si Connie dan Simon protes, ada seorang wanita desa Harga menjelaskan kepada mereka bahwa ketika usia mereka menginjak 70 tahun, mereka akan melakukan hal tersebut, di mana mereka menganggap hal itu adalah bagian sukacita kehidupan, di mana tubuh yang tua dapat merusak jiwa mereka oleh karena mental yang tidak stabil, sehingga bunuh diri adalah solusinya. Setelah kejadian tersebut, Dani dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Pele berhasil membujuk mereka untuk tetap tinggal, karena hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mereka pun tidur di satu ruangan besar dengan kasur kecil yang hanya cukup untuk 1 orang saja. Saat yang lain sedang tidur, ada wanita yang sedang terbangun, dia bernama Maya. Dengan perlahan, ia memasukkan jimat ke bawah kasur Christian, yang hal itu dilihat oleh Josh, sahabat Christian. Paginya, Connie terlihat sudah mempersiapkan barang-barang untuk pergi dari sana, setelah kekasihnya Simon sudah tidak ada lagi di sana. Namun ada salah satu warga yang ada di sana menghampiri dan mengatakan Simon baru saja pulang dari sana. Connie! Simon is getting the truck with one of them. Simon, he told me to... Why would he just go without me? This is bullshit. Sementara itu, Dani tengah sibuk membantu ibu-ibu yang di sana untuk menyiapkan makan siang. Josh pun sedang bersama tokoh agama yang ada di desa tersebut, yang menunjukkan sebuah kitab suci milik mereka. Tak disebutkan apa nama dari kepercayaan mereka, yang jelas kitab suci tersebut sering berubah-ubah, oleh karena kepercayaan mereka itu dibuat oleh gambar anak yang difabel, yang dipercaya bahwa dia adalah keturunan peramal. Si anak difabel bernama Ruben ini pun akan menggambar secara abstrak. Lantas para tetua akan mengartikan gambar anak tersebut, untuk dijadikan pedoman bagi mereka yang justru membuat Josh heran. Can I take a photograph? Saat makanan dihidangkan, mereka pun berkumpul tanpa kehadiran Simon dan Connie, yang memutuskan untuk pergi dari sana. Saat sedang lahap menyantap makanan, Christian terkejut ketika ada bulu jembut yang nempel tepat di dalam roti yang dimakannya. Oh my god, dude, what the fuck? A fucking pube? Ew. Dilihat dari warna bulunya, jelas bulu ini berasal dari wanita yang sebelumnya menaruh jimat ke bawah kasur Christian. Di saat bersamaan, muncullah wanita desa yang tiba-tiba mengajak Mark untuk pergi ke belakang. Entah apa motifnya, Mark menganggap wanita ini sepertinya hendak memulainya. I'll be back, I guess. She's gonna show me. Sementara itu, kita akan melihat Josh yang masih penasaran dengan kitab yang ditunjukkan oleh pemuka agama tadi siang. Lantas membuatnya akhirnya nekat mencoba memfoto kitab suci tersebut, tapi tiba-tiba... Sekarang tersisa Dani dan Christian. Mereka pun diinterogasi oleh para tetua mengenai hilangnya kitab suci mereka, disertai dengan hilangnya beberapa teman mereka yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Christian pun menjelaskan bahwa teman dan kitab suci mereka tidak ada campur tangan dengannya. Karena kejadian tersebut, mereka pun menjadi tidak nyaman apabila meninggalkan desa tersebut yang dimana mereka terpaksa harus mengikuti semua kegiatan mereka, termasuk mengikuti apa yang dikatakan tetua wanita yang menyuruh Christian duduk di salah satu ruangan yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Please, come in. I have to say, I have no idea. Di scene lain, Dani diajak untuk mengikuti acara tarian para gadis desa, yang di situ mereka diberi minuman penghalu pikiran, yang membuat ia hanyut dalam alunan musik dan tarian.
Yang tidak diketahui Dani, ternyata kontes itu adalah kontes pencarian Ratu McQueen, yang secara kebetulan Dani memenangkan kontes tersebut ketika Dani mampu bertahan lebih lama dari yang lain. Kembali ke Christian, yang dimana Christian ditanya oleh salah satu tetua di sana. Ia bertanya kepada Christian tentang bagaimana perasaannya dengan Maya, yang dengan gampangnya tetua itu mengatakan bahwa dia diizinkan untuk menyetubuhi Maya, karena dianggap Maya dan Christian sudah cocok secara astrologi. About Maya, About Maya? been approved to me. You're an ideal astrological. I think I ate one of her pubic hair. Sounds probably right. Dani sendiri kebingungan ketika semua orang di sana mengarak Dani keliling desa. Lalu ia diperlakukan layaknya ratu kerajaan, yang dimana saat orang sedang mengucapkan selamat kepadanya, sekilas Dani melihat almarhum ayah dan ibunya berjalan di antara orang-orang desa, yang tentu hal ini hanya halusinasinya saja. Setelah itu, Dani menjadi pusat perhatian para warga di sana, yang dimana orang baru akan mulai makan setelah Dani memulainya duluan. What's going on? Kembali ke Christian, lagi-lagi ia dibuat mabuk oleh para tetua di sana yang menyuruh Christian untuk menghirup ramuan yang disuguhkan. Ketika ditanya, obat apakah ini? Lalu dengan gamblangnya tetua itu menjawab, oh, ini obat kuat. Dalam kondisi halu, Christian pun diajak ke salah satu ruangan yang berisi Maya, yang dalam adegan ini selain Maya, para ibu-ibu di sana pun sudah dalam keadaan telanjang. Ketika sedang berbincang-bincang, Dani mendengar suara keributan seperti kucing kawin. Ia mencoba memeriksa karena suara keributan tersebut nampak seperti suara ike-ike kimochi. Setelah di depan pintu, Dani mencoba mengintip di sela-sela pintu, yang membuatnya saat itu mengalami syok berat ketika kekasihnya dikulai Maya dan disaksikan ibu-ibu di sana. Bukannya ditenangkan, wanita-wanita di sana malah mengikuti teriakan dan tangisan Dani yang membuat bulu ketiak saya bergoyang. Setelah Christian tersadar dengan mabuknya, seketika ia langsung lari ke salah satu kandang ayam, yang dimana ia menyaksikan hal yang mengerikan. Tatkala ia mendapati Simon sudah tergantung dan diikat di kedua paru-parunya yang masih bernapas. Yang masih bernapas loh ini ya. Keesokan harinya, Dani sudah menggunakan kostum bunga yang memenuhi tubuhnya. Tepat di depannya, Christian pun terlihat sudah menggunakan kursi roda. Yang jelas, semua hal yang membuat Christian begini adalah para warga di sana. Di mana Christian diberi salah satu bisa ikan buntal Karibia, yang efeknya bisa membuat lumpuh sementara, namun masih bisa merasakan semua hal yang terjadi. Lalu, para tetua di sana menjelaskan bahwa hari ini adalah hari di mana ritual penumbalan yang akan diadakan dan dijalankan dengan beberapa syarat, yaitu 9 nyawa manusia yang akan menjadi tumbal bagi Tuhan mereka, yaitu matahari. Di mana 9 nyawa itu terdiri dari Simon, Connie, Josh, Mark, dan 4 warga asli desa Harga. Ketika tersisa 1 orang lagi, para tetua itu mengatakan bahwa yang terakhir akan dipilih langsung oleh sang McQueen, yaitu Dani. Ketika melihat wajah Christian, Dani teringat dengan kejadian kemarin. Lantas, Christian terpilih sebagai salah satu dari 9 nyawa yang akan dikorbankan. Oh iya, masih ingat kan dengan beruang yang sebelumnya di pertengahan film? Nah, beruang itu ternyata akan dijadikan cosplay Christian saat penumbalan nanti, yang dimana beruang tersebut disimbolkan keganasan dan kebrutalan umat manusia. Bertempat di rumah kayu berwarna kuning yang sebelumnya di awal film, tempat tersebut ternyata menjadi tempat penumbalan 9 nyawa manusia, yang dimana mereka diletakkan di sana dan dikelilingi jerami yang kering. Dengan santainya, para tetua di sana menyuapi mereka satu persatu kepada sukarelawan. Alasannya agar tidak merasakan kesakitan saat dalam keadaan sekarat. Tapi katanya, bukannya mereka langsung mati, justru mereka berteriak kesakitan. Oleh karena obatnya belum bereaksi, mereka sudah dibakar. Suara teriakan pun terdengar hingga keluar, yang lagi-lagi membuat para warga di sana melakukan hal yang paling psikopat menurut saya, yaitu mengikuti suara jeritan mereka.
Di samping itu, film akan ditutup ketika melihat Dani yang awalnya bersedih, malah tersenyum dengan kejadian tersebut. Setelah itu, film pun tamat.